Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalkan pengertian adab sendiri dalam Islam itu apa, Ustadz? Terima kasih Mbak Nanda. Jadi kalau kita berbicara adab dalam arti bahasa, ini bermakna mendidik. Mendidik juga memberikan bimbingan, juga memberikan contoh adab. Sehingga ada hadis yang menyebutkan adibu auladakum bisolah wa biqiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu untuk bisa sholat dan bisa membaca Al-Quran. Tentunya orang tua yang mendapatkan perintah untuk mendidik tidak akan mungkin bisa berhasil kalau tidak dididik dengan didampingi. Bahasa saya itu bimbingan, pendampingan, tapi juga contoh. Artinya orang tua juga sholat, orang tua juga suka baca Al-Quran. Ini. Jadi kalau pendidikan tidak dilakukan dengan adab, ini tidak akan bisa berhasil dengan baik. Dan itu baru pada tingkat, kalau tidak ada contoh, tidak ada pembimbingan, itu baru tingkat pengajaran. Tapi sudah sampai pada implementasi, lebih-lebih implementasi pada kehidupan, dibutuhkan ada adab. Nah, kenapa kok Islam mengajarkan adab, kok sekarang menjadi tarbiyah? Nah, menurut para ahli, itu pengaruh daripada bahasa Inggris, yaitu school, education, sehingga berubah menjadi tarbiyah. Tarbiyah itu ya hanya pendidikan saja, mendidik, tapi tidak dalam arti adab. Ini kalau kita melihat dari bahasa asal-usulnya. Namun adab di dalam bahasa kita batasi Indonesia, ini menyangkut toto kromo. Yang toto kromo itu menyangkut akhlak. Artinya, kalau sekedar akhlak, toto kromo itu hanya hubungan habluminallah. Ulangi, hubungan manusia dengan manusia. Toto kromo, unggah-ungguh sopan santun. Tapi kalau sudah bicara akhlak, ini sudah menyangkut tidak hanya hubungan horizontal oriented manusia dengan manusia, tetapi juga vertikal oriented manusia dengan Tuhannya. Ini. Nah, terkait dengan adab toto kromo, yang mestinya saya katakan tadi itu adalah identik dengan akhlak. Ini karena berbagai macam pengaruh kehidupan, seperti contoh pengaruh teknologi, pengaruh pergaulan, pengaruh pendidikan. Ini sangat-sangat mempengaruhi untuk bisa meningkat baik atau justru turun menjadi keprihatinan. Saya tidak mengatakan rusak ya. Tapi ini menjadi keprihatinan. Salah satu contoh keprihatinan sebagai bangsa ini, saya pernah menonton di YouTube atau WA waktu itu, kiriman dari kawanku. Ada anak sekolah itu SD itu Pancasila nggak hafal, 5 sila itu nggak hafal. Kelas berapa, Ustadz? Kelas berapa, Ustadz? Ya saya tidak begitu jelas, waktu itu hanya di situ dianukan. Pancasila nggak hafal. Bahkan anak SMA, saya melihat seragamnya, itu rukun Islam sebagai orang Islam, dia berjilbab kan sebagai identitas Muslim, dia itu rukun Islam nggak hafal.
Di mana letaknya ini? Apa salah gurunya? Apa salah pendidikannya? Atau salahnya di mana? Ini kan yang menjadi sebuah juga, Ustaz, keprihatinan. Lebih parah lagi, tidak bisa membaca bagi seorang muslim maupun muslimah, tidak bisa membaca Al-Quran. Membaca tulisan Al-Quran itu tidak mampu. Padahal dia muslim, orang tuanya muslim. Di mana letak salahnya? Lah, tadi yang saya sampaikan hubungannya dengan eksistensi daripada akhlak maupun adib. Ini atau adab. Ini kita campur aduk saja, tidak kita peta-petakan dalam kajian tertentu. Ini kan sebuah kondisi yang memprihatinkan, yang mestinya itu tidak terjadi. Mestinya tidak boleh terjadi itu. Disinilah kita perlu mencari solusi. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok sampai terjadi begini? Nah, ini yang harus kita tarikan solusinya. Iya. Dan mengapa di zaman semakin teknologinya modern, Ustaz, semakin teknologinya maju, Ustaz, ya, tapi semakin malah menurun akhlaknya atau adabnya nih, Ustaz. Ini yang kadang-kadang kita juga prihatin dengan keadaan seperti ini. Monggo silakan, Ustaz. Terima kasih, Mbak Nada. Jadi kalau kita bilang prihatin atau apa tadi istilahnya, tadi lupa. Krisis tadi ya. Ya, krisis adab. Ini yang bilang krisis hanya orang-orang yang mikir. Orang yang memikirkan anak turunnya itu nanti bisa nggak kumpul dengan saya di surga Allah. Itu dia prihatin kalau melihat kondisi yang terjadi. Tapi bagi mereka yang hanya memikir makan dan makan, harta dan harta, tidak ada masalah. Ini. Sehingga kalau kita teliti, orang tua yang selalu mendoakan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, ini persentasenya sangat rendah. Bahkan saya pernah berbincang-bincang dengan kawan-kawan selevel saya. Itu saya tanyakan, apakah Anda itu selalu mendoakan? Ya, mendoakan. Setiap apa kamu mendoakan? Ya kalau pas mau ujian, pas ini. Nah, oke. Ini kan berarti mereka itu terbatas sekali. Saat ada momen-momen aja ya, Ustaz. Momen-momen. Tapi bagaimana yang betul-betul prihatin agar anak turunnya itu nanti bisa kumpul di surga Allah bersama Rasulullah. Kumpul dengan kita. Sehingga kalau kita teliti lagi, orang tua, baik itu ibu lebih-lebih, baik itu lebih-lebih, atau bapak, yang anaknya itu, yang putranya jam 7 belum bangun, atau waktu sholat subuh belum sholat, dia memaksa untuk sholat dulu, prosentasenya jauh lebih rendah. Silakan diteliti. Apalagi kalau dia tahu semalam nonton bal. Ini apalagi juga, mohon maaf kalau bahasa ekstrimnya, apa ini juga orang tuanya menjadi sebuah pemikiran yang perlu kita bimbing juga. Ini kita bicara krisis adab. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang terjadi ini semua itu sebenarnya tidak lepas dari kausalitas, sebab akibat. Di antaranya perhatian orang tua terhadap anak
relatif rendah. Maksud saya menurun dibanding dengan dulu-dulu. Termasuk kalau kita teliti lagi, maaf ini bisa ada yang tersinggung. Tapi mudah-mudahan dia paham maksud saya. Tidak berarti aku akan menyinggung. Guru yang prihatin melihat anak didiknya setelah sekian tahun tamat, ternyata hidupnya tidak seindah yang digambarkan, atau pada umumnya lalu merasa bahwa itu bagian daripada kegagalan saya membimbing anak, itu sangat-sangat rendah juga. Padahal guru itu kan, kalau dalam bahasa saya, membimbing anak agar hidupnya itu, kalau bahasa Jawane lho, genah, uripe genah ora pating slarah. Sehingga kalau kita teliti tadi saya katakan, merasa saya gagal ya Allah menghantarkan anak ini. Kenapa anak ini kok sampai ekstrimnya, kok ketangkep, menjadi urusan kriminal umpama gitu. Dia merasa prihatin. Tapi paling-paling hanya yang pernah saya ikuti bersama kawan diskusi kecil, dia ya hanya mau, memang itu anak nakal sejak dulu. Waktu masih saya ajar itu udah nakal itu ya pancen rada nyolongan. Jadi ya kalau koncon ya cak njupuk duit koncon. Hanya itu. Jadi menyalahkan anak didiknya ya Ustaz ya. Artinya kesadaran diri kita bahwa kita ini dititipi atau diberi amanah untuk mendidik anak menjadi anak yang beriman, bertakwa. Ini kan sebuah kegagalan. Tapi merasa saya ini gagal. Ini juga sangat rendah. Bukannya nggak ada ya, nggak ada. Maka saya tadi bilang mungkin bisa ada yang tersinggung. Ada yang menjawab juga. Loh kan di sekolah kan hanya berapa jam. Ya apapun bentuknya, kalau saya merasa bahwa itu bagian kegagalan saya. Ya, itu bentuk tanggung jawab juga Ustaz ya. Iya, tanggung dan jawab amanah. moral di hadapan Allah. Bab apa yang saya sampaikan itu bagian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dapat bermanfaat. Ini. Nah, kesadaran menebarkan ilmu untuk menjadikan anak uripe genah rapating slarah. Ini juga kalau kita mau meneliti, saya berhipotesis negatif, rendah dari kalangan. Sehingga tujuan pendidikan nasional sendiri itu, kalau kita teliti lagi, guru yang mengajar ingin mencapai tujuan pendidikan nasional itu juga memprihatinkan. Artinya faktor-faktor pendidikan ini ikut mempengaruhi. Bahkan pengalaman kami, maaf ini bicara pengalaman kami, maupun diskusi dengan kami, itu pengawas yang datang ke sekolah membimbing guru, dan guru merasa mendapatkan bimbingan dengan kehadiran pengawas itu pun juga. Saya meneliti itu, temuan penelitian saya, disertasi saya, itu pengawas itu datang ke sekolah, mudah sekali kita jumpai menjadi tamu kepala sekolah. Iya. Bukan bagaimana dia menemukan kasus pembelajaran yang kurang efektif, guru kurang profesional, terus dibimbing menjadi profesional. Inilah faktor-faktor yang sering hal ini tidak menjadi pemikiran kita, tetapi justru kadang yang disalahkan anak dan orang tua. Padahal pendidikan itu tanggung jawab sekolah, negara, dan orang tua, masyarakat.
Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum.